Enggak paham bahasa-bahasa ini sebenarnya stroke bukan kita. Soalnya pasti ada. Itu nanti ada. Itu berangnya dari Pejamkan mata dan telinga kakak. Traveling ya. Bahasa. Setelah bahas kita sudah traveling ya. Karena itu ada materi khususnya namanya seksualitas. Itu nanti. Spesialis apa gitu? Itu terapi. Ayo Mas Tio. Jadi penting, sangat penting karena ya keluarga itu mendukung dalam kesembuhan. Jadi kalau misalnya keluarganya nggak mendukung ya akhirnya jadi kembang ambing, kadang apa gitu. Dukungannya diperlukan apa contohnya? Contohnya kayak misalnya untuk latihan ya itu kan lebih ke latihan. Iya. Nah, Terus kan kadang keluarga mikirnya kalau orang sudah kena stroke dan lain-lain kan ya wes perawatan. Kalau keluarga punya perawatan disuapin, dimandiin seperti itu. Nah yang dimaksud Mas Teo di sini apa? nah, jadi kayak keluarga itu kan membangkitkan semangatnya juga. Kondisi orang stroke itu dia kehilangan kontrol dari apa yang biasa dia kontrol ya. Misalnya tangan kanan, tangan kiri biasanya bisa buat gerak, tapi tidak bisa gerak. Nah, itu dia harus disadarkan. Fase ini tidak selamanya. Ayo Pak, Bu, kamu masih bisa. Dari keluarga. Dari keluarga. Termasuk aku mau Mas Teo atau Mas Bang Fajri mau mengajarkan mungkin latihan-latihan yang ringan yang bisa dibantu oleh keluarga sendiri. Menurut Rodok pinter ya aku ya Kak ya. Ya mungkin bisa menambahkan dari apa yang tadi Oleh nambahnya oleh ngurangi gak oleh. Supaya berlebihan dan semua cepat selesai. Jadi menambahkan apa yang tadi disampaikan Mas Pak Ditio. Pak Ditio. Tadi Jangan lupa. Jadi latihannya bukan hanya sekedar latihan, mungkin transfernya, misalnya dari tempat tidur, terus apa ke kursi roda atau memakai alat bantu mobilitas. Lah, peran latihannya di situ. Jadi kalau dari peran keluarga tidak di asesmen, tidak diberikan edukasi semacam itu, lah itu nanti akan salah. Nah nanti fisioterapinya itu mungkin nanti akan bingung. Lah kemarin sudah latih ini, kok saya datang lagi kok tidak ada perubahan. Nah, maksudnya step by stepnya itu kan ada untuk penanganan stroke itu. Oke, tak putus, tak potong pembicaraan maksudnya. Kuliah perkembangan. Kadang kan sini loh ya orang periksa itu pengalaman loh juga pengalaman orang periksa dengan kondisi mungkin ada kelemahan ya, ada kelemahan terus kuwi kon ini, bolak-balik wis kontrol di rumah sakit. Perkembangannya kuwi kok pandang ini ae. Iki jane tenan gak sih pengobatan iki jane akurat gak sih? Iki jane bener gak sih? Nah, bisa nggak dijelaskan di kene sebenarnya untuk masa perkembangan dari lemahnya seseorang itu bisa terlihat mulai ada perkembangannya itu butuh waktu berapa lama? Kalau di kondisi stroke sendiri itu enggak ada patokan waktu sebetulnya. Jadi emang periode emas katanya itu 6 bulan untuk masa pemulihan itu. Tapi kembali lagi ke semangatnya si pasien ini. Separah apapun misalnya kondisinya, kalau dia semangat, pengalaman saya dia pasti bisa pulang. Tapi kan untuk semangatnya si pasien tetap ada batasan ya? Ya ada batasan. Ya. Ada batasan, misalkan jenis stroke yang ini tidak boleh dengan aktivitas yang seperti ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya Pak Di ya? Ya bisa. Aku tanya Pak Di, jadi aku jangan suruh Pak Di kok. Gak mau Pak Di. Ya nanti jelaskan sekalian ya. Oke, sekarang itu masa-masanya ya tergantung orangnya. Sekarang faktor seseorang misalkan stroke, kita bahas stroke toh. Bisa dikatakan ikut terlambat berapa jam dari kejadian stroke-nya? Kalau dari kejadian stroke itu paling lambat 4 jam. Lebih dari 4 jam itu biasanya efeknya ke jangka jauhnya, pemulihannya itu nggak bagus. Jadi begitu lemes gitu, lemes badannya ya bukan lain-lainnya ini. Pejamkan mata dan telinga ditutup, kakak. Ini tadi aku sama teman kayak gitu. Gak ada yang omongannya padi, ngumpul, malah lagi. Ini sih cilik padi. Omongannya kalinya betul. Tapi buyar itu. Bendang.
Jadi Lanjut. itu ya mulai kerasa biasanya setengah badan itu kayak geringin terus nggak kuat gitu pas waktu aktivitas itu langsung segera dibawa ke pertolongan ke rumah sakit itu atau langsung. Untuk pengatasan pertamanya mungkin nggak sih Pak D? Untuk sebelum dia diantar ke rumahnya mungkin golek odong-odongnya suwi, untuk golek kuine tosane suwi, untuk menunggu suwine kuwi lho Pak D. Kuwi ada yang perlu dilakukan dari keluarga ini mungkin loh ya. Kalau bisa sih dibaringkan toh. Iya, dibaringkan sambil menunggu. Nggak perlu dipijet-pijet atau dikompres. Nggak perlu sih, kan karena itu kan kejadiannya di otak ya. Kalau kita kompres gase ngono guys. Enggak, malah melarang. Iya, berarti cukup dibaring noto. Cukup baringan aja. Paling enggak harus segera dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Nemoni odong-odong masih. Tadi jangan lupa pakai helm. Ini sih, kalau si pasiennya itu kena serangan ketika malam hari atau ketika tidur gitu, jadi mungkin lebih susahnya. Jadi kalau untuk menunggu aku udah ngomong ketika tidur, Dewi berhalusinasi loh. Jadi misalkan untuk mengkompresi waktunya biar nggak sampai lebih dari 4 jam, mungkin ya kita kesusahannya. Jamin dipateni. Iya loh. Iya betul. Betul ya. Stop watch dimatikan ya. Jawab. Tadi bener iki. Wis badhe mutu kok. Monggo dijawab. Jadi Pak D. Ya tetap emang sih beberapa kadang malah menunggu. Sik ngenteni isuk ngono. Bener kadang ngono sik bengi. Paling sik padha turu. Nah, turu neh. Mungkin perkiraannya si keluarganya juga gini sih ya. Enggak paham adanya 4 jam itu gitu loh. Ya kayak. Yang pertama itu, yang kedua paling orang tidur setengah sadar kan gimana gitu loh. Ya, Ada tanda-tanda khusus nih. Bibirnya merah. Pasti merah. Biasanya kebanyakan merah. Tergantung itu apa namanya penyumbatan di otak Di daerah ya, mana? kan kanan kiri ya, jadi persilangan. Jadi kalau bisa jadi penyumbatan di kanan, nanti yang lemah yang kiri, nanti yang kiri di lemah yang kanan. Jadi mungkin sobat ambyar ya. Mungkin keluarga atau saudara, misalnya yang tadi disampaikan Mbak Rizky tadi, misalnya kalau mengalami dari anggota gerak yang terjadi ada kelemahan, nah itu mungkin jangan menunggu. Jadi lebih baiknya segera saja dibawa ke UGD supaya ada tindakan. Jadi untuk terdiagnosa gitu. Jadi maksud kakak tadi itu kan waktu tidur ya, itu pasti ada muncul gejala itu. Tapi ada loh ya, tonggoku itu aku loh ya tonggoku kuwi ya biasa aktivitas tidur tani. Konangane apa? Itu orang tua kan mungkin untuk sambate wis gak pate iso ya. Mono-mono ki ngertine apa di anakku kene blok. Tapi lek gak dikene nih itu gak konangan lah, itu ada kelemahan. Itu yang mungkin yang dimaksud kakak gitu. Betul. Nah kalau yang hal seperti itu berarti kejadiannya sudah Jalan. Nggak paham, soalnya habis tidur malam ya, dimandikan, didudukkan, waktu kok diem terus gini kan jatuh. Berarti kemungkinan udah lebih 4 jam lebih dari 4 jam biasanya. Atau mungkin ya enggak, ya biasanya lebih ya, kadang-kadang lebih gitu. Enak gak sih alarm stroke ini? Belum ada. PK konangan. Saya baru di aktor ya belum ada. Dikoneng. Iki enak sih gabung. Anu tim eling gak? Dokter Eza gabung loh. Gimana? Gabung Dokter Eza, ojo gabung tok tekono. Sampe tim genah. Iki narasumber iki. Sampai masuk dokter, TKO paling gak TKO menjebak ngono lho. Jadi iki sabane jawab. Nah, TKO tanteni ya. Kene Dokter Eza. Wah, sing kene pertanyaan masuk. Tak ocone sih ya. Dari Widarti Ewagol Kediri yo jenenge kowe ra. Izin bertanya, kapan pasien harus alih profesi? Alih posisi. Iya. Kapan pasien harus alih posisi pada saat di tempat tidur? Oke.
untuk alih posisi itu minimal 2 jam sekali. Maksudnya piye tuh ya ada posisi iki? Mungkin Miring kanan, miring kanan, miring kiri. Oh, Masa posisi nggak paham? ya mesti. Makanya aku teko posisi sing piye? Maksudku dari dia Tapi kita tidur. bahasnya setruk ya. Nah iya, dari dia tidur mau jalan atau dari dia tidur mesti mikirane ngono. Ini Iki mau jadi sing mbok iki para apa to iki nah. Ini katanya para sobat ambiar. Jadi ya kita bawa Ambiar. Ini rombongan ambiar. Sisa gue liane sing level ngene ya. Baik. Akeh jare, ayo lanjutkan. ya itu cukup ambigu ya, alih posisi itu bagaimana. Tapi kalau saya jelaskan, kalau di tempat tidur dalam posisi berbaring itu 2 jam sekali. Bubuk kono aja. Apa gue pernah bisa? apa. Ayo bubuk kakak. Ojo. Tenangnya udah siang. Wis gak dijinak ndak, ora apa-apa. Awakmu Jadi anak kamu kudu manut. Sing ngatur acara ki aku. Mana aku tuh mana pikir. Iya. Babu, Baik. aku wis sanjingmu. Piye? Gua apa dhewe? Gak cukup aku. Ambles nih. Iya, aku ning sarungmu lek. Ya itu termasuk Ayo mulai ya. Jan. Oke. Sing junjung kok. Agak kuat aku. Nah, ya ta. Posisi yang cantik. Piye? Siapa? Telentang ya berbaring. Iki mau kayak pas dicepakne kene anggaran kok. Tapi aku ini ame jebli. Nanti kalau dari posisi tidur gini ya, aku rodok ini ya, Pak ya. Ora apa-apa terus sama lo ya oleh. Oh, Iki iya. iki omahmu iki. Nggak traveling mana ya? Piye? Apa sama yang dhuwure ya ora apa-apa. Jadi dari posisi tidur itu 2 jam sekali, miring kanan, miring kiri. Gitu. Kok miring dhewe kok pinter ngono ya? Wes. Mas itu tidak di sini aja. Supaya Ini kooperatif. obat ambiarnya itu lebih paham untuk Paham. mengingatkan Ya. Mulai kapan bingkene Soviet ambiar jen kacau. Ya Amin, udah, jadi- menyapa teman kita aja, Kak Fajri, Iya, Bang iya. Fajri, Sobat Sehat Wisada. Ayo. Oke, jadi Sobat bingkai, guys. Oke. Sobat Bingkai dan Sobat Sehat Piye, piye, piye. Wisada. dari posisi gini, telentang gini. Misalnya ini yang kena yang kanan gitu. Kali demek. Nah, kanannya ini yang lemah. Nah, nanti yang sehat ini suruh nekuk. Ini. Terus yang sehat, tangannya yang sehat taruh gini, terus disuruh miring. Nah, ini suwun pisan ben diploron. nggak masuk frame nanti. Nah, ini posisi ini miring-miring ini 2 jam sekali. Kuwi gak kecuwi, gak mau ganjel bataku apa ngono. Biasanya nak ganjel itu Apa? beton. Gasing. Gasing. Pasien iki. Nah, nanti biar pasiennya betah juga, Heeh. bagian belakang itu dikasih bantal. Bantal Diganjel iya. bantal atau guling, terus tangannya yang ini yang Lek misalnya dari bantal ke kulit bojone ganjel ning kono. boleh itu. Wis pas. Tapi biasanya bojone nganu ya. Biasanya bojone kabur. Kulit liyane. Parah-parahmu elek. Ngono ya. Gitu, Wis. jadi- Paling enggak 2 jam sekali ya. Ya, 2 jam sekali alih posisi. Miring. Miring. Tapi kudu kuat wis Harus. ngiring. Enggak, nanti tadi dengan trik seperti ini lebih mudah. Tujuannya apa sih tujuannya? Mencegah tirah luka. Jadi kalau dalam kondisi banyak melumah, Lumah. itu cenderung ada luka di bawah entong-entong sama Karena pinggang. ono tekanan kuwi. Betul, karena Orang ini tekanan. udah pinter ini. Mungkin lebih nyamannya bagaimana Mas? Mungkin supaya tidak terjadi Penggulingan. mungkin dikasih kasur apa? Untuk kasur, anu ya. Kasur sing resiko panas ya. Kasure ono AC ning sore. Nah, jadi kasurnya diusahakan agak lebar. Terus tingginya itu jangan di lantai ya, tapi paling enggak pasien itu bisa buat duduk. Oh, Jadi- resiko jatuh gak kamu? Enggak toh. Enggak, sebenarnya enggak. Nanti itu kan jatuhnya kan karena kadang pasien emosi ya. Oh. Tanganku kok keple terus dibanting terus. Sebenarnya ada trik-triknya sendiri untuk biar enggak Jatuh. terlempar gitu. Jenis kasurnya? Kalau bisa yang Kok tak golek ning jalan Toho apa ning ndi ngono? jangan kasur busa. Nek Oh. busa kan cenderung ambles Oh. ya. Nah, ambles takutnya wongnya gak ketok. Berarti kasur apa? Kasurnya kalau bisa yang Spring agak bed. keras. Spring bed. Kalau bisa yang agak keras kasurnya. Kasurnya sing keras ya. Itu jangan kapuk. Itu ya ini agak susah. Jadi kasur apa ya? Spon ya. Ya mungkin kasur yang
yang Sepakat keras tidak, atau Pak? enggak Begitu yang ya. apa, kasur angin itu loh Mas. Iya. Sesore ini gue contoh kasur ya. Baik. Nanti Pak Masri Ini sudah menyediakan contoh. Oh, iya Bang ya. Oke. Wes tangi Dok, kepenak anakmu turutin mau. angin, Mbak. Bayaranmu ora bayaran yang kurang tuh ya. Seperti yang udah dijual. Wes Imam dijawab loh ya. Sampai ke mesin kok. Dijawab. Dokter Eza, nanti kok jauh meneng ae. Oke. Selanjutnya sing perlu tanya untuk terapi ini wong sing stroke mau. Jenis-jenis terapinya iso disebut enggak? Apa ya ngono-ngono kuwi ae? Wah, tekniknya banyak, tapi kalau di awal-awal Banyak bebek. banyak bebek angsa Ya, ya. biar nek dah. Iya. Kalau di awal kita sih pakai terapi latihan aja sih. Jadi terapi latihan itu gunanya untuk mencegah kekakuan sendi, menjaga biar enggak kaku. Itu yang awal-awal seperti itu. Nanti kalau lanjut itu banyak sekali tekniknya. Paling enggak mungkin bisa disebut di sobat tiga semua pelatihan yang iso dilakoni keluarganya. Ya. Kan mesti diomongi toh, betul. uang keplak ono di rumah atau kakak no, Ya, titik-titik, sikile paning. Gimana? So, blak apa? Nah, jadi gini, kalau untuk tangan ya, nanti biasanya dibantu untuk menggenggam, membuka. Latihan ini kuwi. Biar mudah, saya ditempeli gambarnya Pak Karno itu. Duit. Nah, Pinter deh. Bukan bola ya berarti ya, cukup uang aja sudah cukup gitu. Bola basket cekel ini. Oh nggak bisa. Jadi Kalau kan bisa yang pakai bola durian itu kan. handgrip apa? Iya. Duren toh. Duren. Durian. Kalau durian beneran kan? Oh, squeeze ball. Ada tuh yang Apa jadi apa jadi? squeeze ball. Squeeze ball. Itu bisa. Squeeze. Sing mentul-mentul kita. Oh, enak durine kayak durian loh. Oh, Nah, alah. bisa pakai itu buat tangan. Di latihan ya? Latihan. Tapi misalkan iki lemes-lemes nih, apa? Nah, nanti dibantu sama keluarga. Tangannya sing sehat mungkin ya? Tangannya sehat bisa ditekuk gini. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan, kadang kan emosi ya. Dipono Tapi ono sing ngomong anu Pak Di. Tahu ki tonggo ngomong, aku lho ning kono iku di mbok bisa ngomongnya dukun apa piye aja. Dikon nyekel iki to, dan kamu ini sampai iki pokoknya sampai kroso. Iki bener gak sih? salah. Itu malah merusak ototnya. Oh, sampai oleh. Merusak. Palingnya dikira-kira Iya, dhewe. kira-kira. Jadi sampai maksimal tapi nggak diplenet nih. Enggak sampai dipaksa ya ini ya. Iya. Pokoknya tahu strukturnya Tahu ini wis strukturnya. maksimal. Iya. Ayo kakak, tanya panda. Si apa kok si kesuwen sampean? Mau baca belum Iki kan ada posisi tidur. Ya. Untuk tidurnya pasien, bukan tempat tidur ya. Untuk tidurnya pasien yang stroke itu sing bener ki posisinya di endi? Jadi kalau untuk pasien stroke Kasurnya kudu mepet tembok apa mepet tanggane ngono maksud. mepet Mesti mikir, mesti mikir. mepet tembok boleh, tapi yang jelas sisi yang sakit malah justru di luar. Oh no. Nggih. Itu penting karena Tujuannya? pasien stroke butuh banyak rangsangan. Aja maneh-maneh ya rangsangan. Padahal aku ora mikir ono lho. Jadi butuh rangsangan baik dari aktivitas atau interaksi. Soalnya kalau posisi yang saya Posisi sakit di jopo, tujuannya butuh rangsangan. Iya. Berarti itu dirangsang. jadi semua interaksi dari sisi yang sakit itu. Oh, ben sing maksudnya sing bantu ngerangsang ku penak ngono to cedek ngono. Yang sakit ini ada dorongan untuk bergerak gitu. Ini. Dengan posisi di posisi lebih luar. Ya, di luar ya. Sakit ini di tepi. Jadi kan kebanyakan kan dibalik. Yang sehat di sisi luar. Efeknya nanti biasanya kalau wis rada sembuh dia kepalanya gini. Nyambui. Nengler ke sisi yang sehat. Ya, Boy. Karena dominan di sisi yang sehat. Oh. Jadi sisi yang sakit malah terlupakan. Untuk jaga libet terjadi piye? Nah itu makanya kita posisikan si sakit ini yang posisi lemas di sisi luar tempat tidur. Jadi diajak ngobrol Pak, dia ada rangsangan untuk nengok. Wow, tak paham, paham.
Paham. Gitu. Kalau misalkan sudah terjadi nengklan gitu ya, ada nggak sih solusi untuk mengembalikan Wis kaku. lagi? Ibaratnya sudah kaku, dikembalikan udah nggak bisa, Karena dengan ini rehabilitasi mau. sudah nggak bisa. Adakah solusi untuk biar ibaratnya Ben balik nih, ben lemes nih gitu. Dari selain dan dari kalau lulus lagi kayaknya udah nggak bisa, udah nggak bisa Nanti aku jawabannya, dia kan yang lain ini, ini kayak duit, kan dia abang-abang. omongannya nggak kebok. Lah, lanjut, jawab sih bener nih. Belum. Jadi itu nanti dari fisioterapi ada latihannya, tetap coba dilatih. Nah nanti ada alat bantu nih. Pakai alat bantu. Cervical collar. Iya, jadi ada. Oh, sing ku lho, Kak. Sing kuat. Penahan leher. Bener ya, bener ya. Iya. Aku ini yo pinter loh ini. Belajar aku ini. Anak sing Taiwan ini ngirimi buku ini ya penting tak waca. Ada friends. Mau bener gak sih misalkan dia kan yang ini toh pagi. Terus kira dituruti karo balsem ngono lho maksudnya kayak terapi lho. Ben lemes gini iso enggak sih? Kalau mesin bisa, tapi ya dia harus berlatih. Di balsem terus dituruti ini lho maksudnya Pak Di. Biasanya bahasa dipeluruti. Kalau di bahasa dipeluruti tak ya nggak ngefek apa-apa. Tapi yang di bahasa dipeluruti kan atau roda lemas. Kalau bisa sih dia harus sendiri, oleh sendiri. Karena di stroke itu kemandirian penting. Kan uangnya beli sayur-sayur. Iya. Oke, tekok meneh. Malah kayak tekok lho iki. Iku mau tanggoku iki ku tak jelasno. Tanggoku sing kliru kok rangsangan ki sing piye ngono lho. Iya. Cara ngedekne iki piye, cara negangne ngomosne iki piye, tak jelasno ben gak salah tompo. Nah, kan jelas ono kok. Guyu wae. Jadi pertanyaanku, jadi kebutuhan apa yang harus disiapkan di rumah? Misalkan ada salah satu anggota keluarga yang kena stroke. Pastinya tadi ya tata ruangnya itu tata tempat. Yang kayak tadi tak jelaskan, sisi sakit di luar, terus dari rumah ya pencahayaan, terus sirkulasi udara juga harus sehat ya. Tempat tidurnya juga ergonomis. Ekonomis yang bisa. Jadi kalau bisa tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Jadi tolak ukurnya pasien didudukkan bisa duduk seperti ini ya, jadi kurang lebih 90 derajat lah. Oh gitu. Enak istilah gini, kemungkinan stroke dan kelemahan itu karena aliran darahnya nggak lancar. Saya ngomong sih ngomong sih itu ya. Enak aliran darah nggak lancar. Terus enak sih ngomong ben kui aliran darah lancar. Posisikan ekstremitasmu lebih rendah dari yang lainnya. Bener gak wi? Berarti ikut bener posisinya sih bener bi. Salah apa? Salah. Jadi kalau stroke itu bukan. Nandi. Ya Allah cukup wedang. Ya ampun kok saking no omben-ombenan di dapur mau nduk. Emang mboke wis enggekne to. Nih wis enggekne mimi ning dapur. Anu Pakne tak siapne engko lek anu narasumber teko paringno. Wong ini ki meng rewang ning gone mantenan tanggane lho kurang ajar to. Tenane ning kok gon pisan. Kira sampean unjuk apa? Gak usah milih bikin nenek gue. Gawa anak kae. Kopi to, Bang. Pesen kopi to. Iya. Pantesan mlebune kopi wae. Iya. Iso nggawa apa ora? Saged. Ya Allah sik tayangane. Sik jelasno sik ngomong kono. Iya. Nyentuh dirino sik. Jadi kalau stroke itu bukan karena aliran darah, jadi karena dari otak. Jadi saraf pusatnya. Jadi kalau katanya melancarkan aliran darah, ya tetap bisa tapi tidak akan pengaruh ke penyembuhannya. Oke, matur suwun. Nggih. Besok nak kirim neh. Wis manut, Dok. Popo sing begawane aku nyawa awakmu mesti sego. Oh aman, saya kira di bawahnya ada 2000. Pandanganmu kabur. 5 sih. Betul. Cara jaga ben gak sampai mblentrek ning organ pernafasan piye, Pak Ji? Jadi iya, latihan pernafasan itu penting buat menjaga kebugaran, terus menjaga fungsi organ paru. Jadi kalau orang banyak tidur itu kan cenderung nggak berkembang, paru-parunya nih terbatas kan. Karena kulino kayaknya aktivitas. Betul. Itu nanti akan melemahkan kondisi umumnya pasien. Jadi
saya ngajarin latihan nafas nih. Tenang, sudah sikat gigi. Oke, jadi ada Cita mau lepas masker Pak nyapo. ya lepas masker. Lepas sentrapopo. Oke. Iya gua tuh tambahan. Oh jatuh cinta loh sampean. Aku pakar sampean. Udah dibuka. Enek bukti. Udah beresani. Dek rewel wis tau kok kami aku rewel aku pengen delok mulai. Aku nang kuangan nek sampean ngerak tak delok terus. Mungkin latihannya di posisi tidur atau posisi duduk, Mas? Baiknya sih dari posisi duduk ya. Jadi caranya tarik nafas dari hidung. Kutu dari hidung. Ya. Terus keluar ke pantat. Pantat kalau dari telinga. Dari hidung keluar ke pantat. Keluar dari mulut. Gitu. Oh, Jadi tarik nafas sampai perutnya melembung. Oh, kalau saya sih selalu melembung gitu. Wis melembung dari. Melembung. Praktek. Sama aku apa sampean? Jenengan. Aku pengen sampean tuh. Enak ngomong TV. Lanjut Pak D. Jadi tarik nafas dari hidung, terus hembuskan dari mulut. Itu hitungannya berapa detik, berapa menit? Hembuskannya 2 detik. Nariknya 10 jam. Oh, enggak perlu. Yang penting perutnya gelembung. Gelembung maksimal. Hembuskan. Ditahan siapa langsung mentuh? Langsung keluar. Langsung ditok nih. Langsung keluar. Dalam waktu 2 detik. 2 detik. Itu enggaknya 2 detik. Gitu terakhir aja deh. Ditambah lembungan ini loh. Ditambah lembungan ini loh. Engko tugasno. Perlu toh nggak pelembungan nih? Enggak sih. Belum. Pelembungan yang mana? Wis vaksin toh, wis kumbu toh. Keempat. Kalau sama pakai Keempat ini. sobat pinggir lah. Yang kelima udah jadi Ultraman. Kelima tadi Dia udah mesti 2 kali semua ini. Ya Allah. Terus. Itu kalau reguler, pernafasan reguler. Nanti kadang-kadang juga ada yang sesek. Nah, kalau sesek panik ya. Kadang ini. Itu wis. Jadi nafasnya caranya beda. Tarik nafas dari hidung, terus hembuskan dari mulut sama, tapi hembuskannya dikit. Oh, Kayak damu bojone. Ngono. Kayak damu. Kone aku. Iki. Dai. Penting. Mas, Dek. berhubungan dengan latihan nafas nih ya. Ah. Kalau misalkan pasien stroke itu olahraga pernafasan ada nggak sih kayak renang gitu tuh boleh nggak sih untuk Olahraga untuk pernafasan. Nah, kalau dia belum siap untuk renang ya jadi gaya batu. Pertanyaan itu aneh loh, dia stroke kok bukan renang loh. Ada kan yang ibaratnya dia berenang tapi memang Mungkin Pak pertanyaannya ini. Jadi renangnya bukan kayak orang yang sehat. Oh. Ada kolam renang, ada Pak mandi, aku mulut, kepalanya cemplung mbak loh, ini loh, olahraga renang loh. Bener gak mau maksudmu? Boleh ya tetap di kolam untuk latihan aktivitasnya. Oh, itu ada. nafasnya, gitu. Ada namanya hidroterapi itu ada. Oh ada ya, untuk kelasmu wi. Kelasmu juga. Ya, Tapi kok pak ilmu nih. ya emang dapat dari sananya. Dari sana Ya, Tadi ada sebenarnya ya? kalau untuk mungkin menambahkan ya, untuk terapi itu kan ada step by stepnya, ada metodenya. Jadi apa yang tadi ditanyakan renang itu kalau memang kondisinya belum memungkinkan untuk latihan renang ya belum boleh. Karena kita juga ada tim tadi, ada dokter. Misalnya dari beberapa latihan sudah ada perubahan, mungkin nanti dokter memberikan istilahnya kayak untuk terapi. Mas fisio, nah bilangnya mas fisioterapi gitu. Jadi mas ini kayaknya latihannya ini cukup mungkin untuk nanti kunjungan berikutnya bisa dilatih untuk metode ini. Nah betul mas ya. Ya, Jadi kita untuk istilahnya melakukan tindakan pun juga ada metodenya gitu. Tidak asalkan hanya iki terapi ini wah terus lah. Itu progresnya akan tidak terbaca gitu. Oh, gitu. Nah, jadi misalnya kalau awal yang tadi sudah disampaikan beberapa latihan ternyata sudah ada perubahan ke arah baik misalnya gitu. Ternyata harus konsul ke dokter rehab dulu. Nah, nanti dicek dulu dengan dokter rehab.
Jadi oh ternyata ini yang kemarin beberapa treatment sudah dilakukan, ini harus latihan ini. Nah itu ya itu yang tadi dikatakan, jangan nanti belum ke arah membayar sudah harus diterapi hidroterapi lah itu. Kita bahas masalah latihan nafas mau ya kayak. Berarti setiap jenis stroke-nya kan stroke kan apa itu? Iya. Setiap jenis stroke-nya itu untuk latihan nafasnya beda-beda. Sama sebetulnya. Sama ya. Cuma yang membedakan kondisi saat dilakukan. Manfaat utamanya selain stroke-nya apa? Itu nanti kalau udah pulih kan tetap bugar karena pernafasannya tetap terjaga. Gitu. Jadi nggak gampang lelah biasanya gitu. Nah, beda sama. Ini mau gini kakak. Oleh tuh ya promosi bisa. Tak kayak waktu promosi lo di rumah sakit lo ya. Muka aku diendos lo ya. Terus tak kayak kopi ada tulisan 5.000 lo ya. Oh iya. Mau ya. 100.000 loh. Sing di kita, satu kita. Tuh sing gandul pi. Kau mesti bisa. Sing di. Ayo. Wah, lancang ini. Cuman kulino nyawa-nyawa ngomongin duit posisi ning kene. Pasti sing disawang liyane. Astagfirullahaladzim no. Dari 5.000. Gak jadi 2.000. Iki kan promosi rumah sakit. Di rumah sakit Dausada iki ono dokter apa orang apa? Medik ada ya? Standby ya? Tiap hari apa? Belum ada, makan kita baru ada dokter tulang ortopedi. Ortopedinya ada, tapi kok ortopedi ngerujuk di kalian-kalian timnya fisioterapi. Mungkin nggak sih dari mungkin rumah sakit itu merujuk minggu di sampean untuk fisioterapinya? Kalau selama belum ada dokter rehabnya untuk BPJS belum bisa masuk. Belum bisa Jadi ya. selama ini kalau yang di rumah sakit kita masih permintaan sendiri ya, jadi memang Dari orang dalam. Bukan, jadi dari orang luar kadang. Maksudnya dari advis dokter dalam, Ya. dokter yang di dalam rumah sakit maksudnya. Kadang ada yang dari advis, kadang ada yang dari advis dokter luar, cuman si pasiennya ini memang harus kadung ibaratnya kayak mengena di hati gitu loh, ketemu sama Mas Theo sama Mas Fal, jadi akhirnya ya datang ke tempat kita. Datangnya karena mereka berdua, bukan karena terapi. Ya, Boleh juga mantu. ada. Boleh mantu. Oh, ini ngejawab. Berarti pas naik pasien aku sajaan. Penak aja. Cine, penak aja loh. Dipangai dulu gitu bisa nih. Gitu, jadi atas permintaan sendiri seperti itu. Oke, tak wacone nek pertanyaan iki. Saya stop ya. Ada pertanyaan dari lagi loh. Selain dari memposisikan pasien latihan nafas, adakah hal lain yang harus dilakukan? Hal lain yang harus dilakukan? Banyak sebetulnya. Jadi Banyak nih. banyak angsa. Kita ganti angsa. Sajane angsa. Iya. Nah setelah latihan-latihan itu ada istilahnya latihan fungsional. Itu lebih ke arah nanti aktivitasnya. Jadi kayak kan nanti ada perubahan dari tidur ke duduk juga. Itu salah satunya latihan ngangkat kepala, terus ngangkat bokong itu juga. Sip, dari pasien yang stroke, misalkan yang stroke kaki gitu ya, Iya. kaki tangan. Untuk latihan pas duduk, contohnya kayak apa? Dari pas waktu duduk. Nah biasanya kan awal-awal ada gangguan keseimbangan, tapi nggak semua pasien. Jadi Boleh nggak sih pasien sing stroke yang dia biasanya cuma tidur tapi kita dudukkan? Boleh nggak? Bahaya nggak? Nah itu stroke kan ada dua ya, ada yang pendarahan dan sumbatan. Kalau yang pendarahan itu harus tunggu 14 hari dulu baru boleh duduk. Darah mateng ngono ya? Nah jadi takutnya kan stroke itu kan nggak kelihatan penyakitnya ya di dalam otak. Nah takutnya stroke-nya masih aktif, kita dudukkan nanti pendarahannya makin melebar. Oh, Itu harus nunggu 14 hari. Nah, terus yang kedua, Kalau yang satunya kan stroke sumbatan, itu langsung segera dalam waktu dekat 3 hari lah itu boleh didudukkan. itu yang cuma sumbatan. Nah, didudukkan ya nggak diduduki loh ya. Mesti. Ngerti ini piye? Biasanya dari CT scan atau MRI itu hasilnya. Oh dia merah, baru tahu itu Cuma- untuk sumbatan ya. atau pendarahan. Cuma kadang kita kan nggak selalu di CT scan. Itu ada prediksinya biasanya gini sih, kalau
pasien stroke pendarahan itu serangannya pada waktu aktivitas. Terus latihan sing duduk sing jenisnya kayak apa? Contohnya Duduk, jadi dari tidur ke duduk. motor kuwi beneran loh. Masalah kacamata aku mah ketinggalan ning anu ning toko tuku rokok. Ya, lanjut. Nah, awal-awal kan biasanya karena lama berbaring pusing. Jadi duduk belakangnya itu diganjel bantal dulu. Oh, diganjel. Oke, terus nanti tangan yang sakit, sikunya ditekuk gini, kasih bantal. Saya kalau enggak nanti bisa nih Mas ya, dislokasi. Sengklek. Ya, jadi kenapa Mas Tio ngejak saya tuh biar ada yang bantu menjawab sebenarnya. Asine ngono ya. Iya. Itu Asine awakmu gak pakai kaki tadi. tapi berkolaborasi. Ngomong kolaborasi, aja bantu jawab. Nek ada orang berarti rasa jawab. Jadi dari sisi lahirnya. Cuma iki. Jadi apa fungsi dari ortopedi tadi, misalnya Mas Tio sudah melatih dan apabila pada saat mau duduk atau mau berdiri itu terjadi kekakuan sendi, lah itu ada peran dari ortopedi tadi. Jadi dibuatkan misalnya untuk latihan, untuk misalnya untuk berdiri ya. Maka pasien stroke itu pada saat berdiri itu keseimbangannya belum kuat, biasanya dibuatkan untuk penyangga lututnya supaya keseimbangannya itu bagus. Jadi pada saat berdiri mau jalan tuh fisioterapisnya itu lebih enak untuk latihan. Nah itu kaki, kalau untuk tangan juga sama, dibuatkan penyangga pada siku. Jadi untuk mencegah supaya tidak terjadi kekakuan. Nah terus ada lagi drop foot. Biasanya pasien stroke itu ada drop footnya. Apa wi? Keple kakinya. Ngomong keple, tak drobu-drobu. Iya, bahasa medis. Kemudian medis pada kayak ini sawah. Jadi kakinya mengalami kelayuan. Layu kakinya. Untuk aktivitasnya pada saat melangkah, kalau tidak terkoreksi, lah itu nanti juga akan merubah pola jalan yang tidak baik. Jadi kalau sudah misal dari fisioterapi sudah menginfokan ke OP, nah nanti Mas tolong ini mau latihan, tapi pasiennya mengalami kelayuan atau drop tadi, lah fungsi dari peran OP membuatkan AFU. Apa nih? Nah, ya makanya tak jelaskan. Jadi AFU itu ankle foot orthosis. Nah, oke artinya apa? Ankle nanti memperbaiki. Ankle lawang. Ankle kaki bagian bawah, joint bagian bawah. Terus untuk mencegah supaya kakinya tidak keple tadi. Jadi pada saat latihan, walaupun gate analisisnya atau pada saat melangkah itu kakinya tidak keple, jadi biar lebih aman. Artinya itu. Oke. Pertanyaanku meneh, kamu ya tak kata ya. Gak apa. Oke. Pertanyaanku, mungkin ini sobat pinggir yang bertekon. Caranya yang aman untuk mendudukkan atau mungkin untuk membuat berdiri pasien dengan stroke yang tadinya tidur. Kan gak bisa langsung Nggak bisa. Gimana loh? Tadi kan tak peragakan ke Mbak. Sampai nek. Enggak nanti ke Mbak Kiki, ya kan harus miring dulu. Sing lungguh sing loro ngadeg. Jadi gendong piye? Piye. Jadi dimiringkan dulu, lalu kedua kaki itu turun ke bawah. Sik piring sik. Miring. Mau pertanyaan langsung ya lo. Ndak aku pengen sampean lumah ngono lho ben ketok. Cantikmu. Udah. Lek depan hati-hati. Bismillah. Pikirannya harus ke depan. Putra sawanan. Salah pernah ngomong ngono lho. Ini jahat tuh bolemu bakal ya. Kamu tuyul apa piye sawanan nih. Jadi kayak tadi posisi miring, Mbak. Gitu. Nah, Peragaannya ayo kudu loh. ini nanti kakinya ini turun duluan, dua-duanya turun Mbak ke bawah. Nah, terus satu tangan ini pegangkan. Ini kan tangan sehat ya, tangan saya. Megang siapa? Sing nulungi. Iya, terus gini. Meluncur. Nah, gitu. Terus ini kalau duduk. Duduk. Setelah duduk dilepas. Dipegangin. Lah, sampean mau lepas, sampean gila piye toh? Piye? Lah, lek pas posisi duduk megang ini piye? Dari posisi duduk
Nanti tangannya yang ini disuruh nyonggo sendiri. Oh gitu. Yang sehat itu ya. Sama yang sakit juga. Oh no. Dua-duanya. Jadi berusaha mempertahankan keseimbangannya. Perlu nggak sih nyedekit neng tembok atau mungkin dengan posisi jauh dari tembok juga nggak apa-apa? Nggak usah. Nggak ada ngaruh ya. Nggak ngaruh. Malah kalau bisa kayak gini malah mandiri. Nek dia guling di kasur no ya. Kan kontrol nanti. Oh, kan guling. Kasian kontrol ya. Iya. Boleh kesempatan gimu. Tak tonyon. Nah itu. Terus kalau berdiri. Nah kalau dari berdiri nanti ini produk angin sih apa? Dari sini aja mbak, sama duduk sini. Wis tak sirmu golek ning ndi ning kono ya nek njaba ngono. Nah ini nanti untuk duduk Duduk ke berdiri. Duduk ke berdiri ya. Kalau bisa suruh megangin ini juga, rangkul. satunya juga. Heeh. Nah gini, pasien suruh bungkuk dulu, bungkuk. Bokongnya angkat. Angkat. Gini. Iya. Nanti misalnya yang lemas yang kiri, ini disonggok lututnya. Lek lemes. Ya, kalau pranope tadi kalau dibuatkan Ini kok kurang ajar. ya. Lek mau menikmati ora enak. Mungkin menambahkan, jadi fungsi dari alat tadi itu misalnya supaya fisioterapinya juga lebih enjoy untuk fokus latihannya, yaitu dibuatkan backslide tadi, Apa? backslide penyangga kaki, Oh. kakinya biar tidak nekuk. Ya Sing jadi koyo apa to penjagaan kaki itu kayak selontong gitu. Wah, alat Terus kaki sing selontong dicekel Bukan, bukan, itu ABS beda lagi. Berarti padha karo ya apa jenenge korset. Oh. Ya mirip korset. Oh, bener Tapi ya? bukan. Tapi ada penyangga di belakangnya supaya kakinya kontrolnya tetap lurus. Oh, gitu. Iya. Oke. Iki aku teko. Aku pernah nyawan enek wong di fisioterapi. Dhek kuwi didiagnosa eneke fraktur ligamen. Jadi masih putus. Tapi fisioterapi ini kok kon sepedaan ki nggih opo? Aku arti kok niku kok sungkan lho. Dadi kok manca sepeda tak sawang ki. Kan kene kan loro lho. Tujuannya apa? Jadi itu untuk kompensasi stabilitas dari Ngelatih. Jadi kan kalau putus ya, Heeh. ini kan nggak bisa balikan mana ya nek. Balikan malah harus CLBK. Nah, ya CLBK itu nggak bisa, nggak bisa. Nah jadi yang harus kan ini putus, kan uglik. Uglik. Iya kalau bahasa uglik kan malah paham. Terus. Uglik loh. Nah biar nggak uglik, ototnya ini harus kuat. Dilatih harus Dilatih sepedaan itu. Nah, kan tapi ngelatih ini nggak langsung ya. Saat cedera apa setelah berapa minggu setelah cedera baru bisa ada stage-nya sendiri sih, ada Oh, iya. tahapnya. Jadi setelah berapa minggu mulai latihan sepeda itu. gitu. Untuk jangka waktu latihannya berarti uang koyok ngene iki iso ya sepeda sebenarnya ya. Bisa. Tapi harus Tapi kalau naik-naik ke gunung ya nggak bisa. sing kudu ngotot ngono Iya. bisa paling Tapi sepeda. ada ya aja. Anu dilurung terus ngono ya sepeda iki. Sepedaan ke Jepang, Apa bine? gores tadi sarapan. Ngerti ya, ngerti. Ning kene iki lho tiap Jumat ke Jepang. Ya, gowes ya, tim ya. Gowes kunjungi pasien tapi kunjungi pasien observasi wilayah bar ngono sarapan. Mau lho time Jadi baru gue sarapan. cari pasien. Ya. Ning programe kuwi kunjungan pasien. Kunjungan 5 menit, sarapan di 1 jam. Pasien Ora ngapunten dokter, ngapunten kula guyon. Pasiennya bakul pecel. Ndak, golek pasien bakal pecel, bakal soto lho. Barang iki ngono kuwi. Sambil menyelam makan soto. Lakone kampusku lho. Lakone kampus lho ya. Waktune sesuai apa ora? Oke, wes sadurunge ditutup sik enek pertanyaane kan iki sik. Ya, aku ada pertanyaan nih. Ndang ngomongno. Mas, kalau untuk penderita stroke yang dengan kelainan kaki tadi kan harus dikasih korset. Penyangga kaki. Iya, penyangga kaki. Nah, itu kan juga perlu biaya yang ibaratnya perlu biaya lebih ngono lho. Apa tukokno? Misalnya, kalau itu dikasih kayak bidanya orang kecelakaan, Oh, kayak diganti. apa, itu apa bisa? Bisa. Yang bisa ganti jenis bidaya apa? Harus Yang penting posisinya, jadi kontrolnya, jadi itu penyangganya itu ditaruh di bagian belakang kanan jadi kiri. disanggalkan di belakang Iya, sini. iya. Misalkan
kayak jenis kayu, gak bisa ya? Debok. Temen lo enak lo ya. Zaman dhisik nggih debok kan. Ben anyes. Anjis. Ben apa? Anyes. Nenek lho ini. Ya mungkin dicari amannya dan kebersihannya. Nanti kalau pakai debok nanti kotor nanti. Berarti kudu tuku. Ya nggak harus kudu tuku, ini kan Sing gak tuku sih jenisnya apa tuh? Ya Nih, mungkin sing gak- tadi yang disampaikan Mbak Kiki tadi kan dibuat apa tadi Mbak, kayu untuk Buatkan kayu. jadi di bagian belakangnya ditahan terus di Diikat. diikat itu juga bisa. Yang penting pada saat berdiri itu yang mengalami Ada sanggar. ya yang mengalami kelayuan itu sudah terkontrol gitu. Jadi pada saat nanti fisioterapi mau melakukan latihan itu sudah aman. Oke. Terus misalnya pedaan mendaki gunung nih saman ya. Enggak bisa Pak. Aku ini mancing pertanyaan loh. Jawabannya gendah loh. Ya soalnya bagi fokus jadi Padahal tak jebak tadi malam. Fokus tadi. Pertanyaan yang kurang. Sudah habis. Oke, saat durunge ditutup acara monggo narasumber kali niki Mas Theo atau Mas Fajri untuk ngasih closing statement. Pesan-pesan deh sobat bingkai semuanya. Ya, jadi untuk yang penderita stroke jangan pernah menyerah. Terus juga untuk keluarganya jangan pernah lelah untuk Menyerah. tetap harus ngasih perhatian, karena dari perhatian itu biasanya lebih terpacu untuk Dari keluarga. ya, jadi dia punya semangat hidup. Kan gak pengen mati ini. Ayo Pak, bojo mana? Mesti apa itu? Mas Fajri ini surga. ya mungkin apa yang tadi disampaikan sudah mewakili, tapi cuma saya mau Kan menambahkan. sampai kan tujuan mikir kan menambahi toh. Iya. Karena berkolaborasi. Iya. Jadi selain apa namanya memberikan latihan itu juga ya semangat, karena kalau sudah stroke tidak semangat itu juga tidak imbang dengan latihannya. Oh, ngono deh Iya. semangat latihan. Iya, makanya pesan dari kami untuk sobat bingkai, jadi apabila mengalami stroke, jadi tetaplah harus semangat untuk menjaga tujuannya untuk hidup lebih baik, bisa bersosialisasi ke masyarakat pada umumnya. Oke, pertanyaan terakhir mau ditutup. Berapa persen pasien dengan stroke bisa sembuh total? Pertanyaan itu sembuh total. Sembuh total ya nggak bisa. Nggak bisa, paling enggak Paling nggak 90% itu sudah bagus. berapa persen? 90% ya. 90%. Menjelang sembuh. Perlu berapa lama? Kalau biasanya sih ya 3-6 bulan. Lama ya. Ya, sama. Oke. Memang itu panjang, pemulihan stroke itu jangka panjang. Oke, wis. Kakak ada pesan yang mau disampaikan? Promosi sampean cek jomblo piye ngono ya apa lho. Baik, pesannya tetap untuk sobat sehat dan usada maupun sobat bingkai semuanya. Kalau sobat sehat dan sobat bingkai ingin mengonsultasikan atau ingin bertanya lebih lanjut bagaimana cara pemulihan pasca stroke ataupun yang lainnya, bisa langsung saja ke RSUD Usada, atau yang mungkin di segmen ini, di kegiatan kali ini ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan atau belum sempat terjawab, bisa Tulis ya. aja Enggak di nanti bahas IG, secara offline ya, bisa tetap ya. dibahas secara offline di IG RSUD Usada. Buka lek mau kontroling jauh saja. Di Usada bukanya tetap ya Senin sampai Jumat. Kita pendaftarannya pukul 07.00 sampai pukul 12.00. Oke. Sampun. Oke. Saya ingin kembali kepada sobat bingkai semuanya. Ojo lali, ikuti terus Bingkai Live setiap hari Sabtu jamnya jam 10 sampai jam 11. Kita live di telung channel. Yang pertama di Instagram, alamat Instagramnya Puskesmas_perawat_PT, utawa di channel YouTube lan Facebook, alamatnya sama, Puskesmas huruf P gede spasi perawatan huruf P gede spasi ngetih huruf N gede. Ojo lali, yo iki sih protokol kesehatan kemarin ini nggih masker ya. Iya. Pakai masker, Pakai helm. cuci tangan. Kayak gitu. Mesti. Yus pokoknya ngono lah, ngerti dhewe iklan TV drone dhewe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat sobat bingkai. Sampai jumpa. Siap bisa.
banyak kan. Dulu kalau sudah formal, aku jadi ya pakai berlian, ngobrolin formal. Jalan. Aduh,